Halo pecinta movie, perkenalkan saya Miko. Dan ini adalah video pertama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas alur cerita film zombie terbaik garapan sutradara Yeon Sang-ho. Film ini menceritakan penumpang kereta api cepat jalur Seoul-Busan yang mencoba mempertahankan diri dari serbuan zombie yang muncul secara mendadak. Dan inilah alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan gerbang pintu tol yang dijaga petugas khusus dengan menggunakan APD lengkap dan menyemprotkan cairan disinfektan. Hal ini terjadi karena adanya kebocoran kimia dari sebuah pabrik biotek di daerah Xinjiang. Sampai salah satu pengendara bertanya kepada petugas dan petugas pun menyampaikan bahwasanya ada kebocoran kecil di pabrik kimia dan hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Lalu pengendara itu pun melanjutkan perjalanannya kembali. Tapi tiba-tiba dia dikagetkan dengan kejadian di mana ia menabrak seekor rusa yang sedang melintas di dalam jalan tol. Kemudian ia pun turun untuk memastikan apa yang terjadi. Ketika ia tahu yang ditabraknya itu adalah seekor rusa yang sudah mati, ia pun melanjutkan perjalanannya kembali. Tapi tak lama kemudian setelah pengemudi itu pergi, rusa tadi bangkit kembali dengan perubahan fisik yaitu mata yang tampak putih. Itu menandakan rusa sudah terinfeksi oleh cairan kimia. Cairan kimia ini bisa menjadikan siapapun yang terinfeksi akan mengalami perubahan fisik dan perilaku menjadi layaknya seorang zombie. Cerita pun beralih kepada seorang pria yang bernama Seko. Ia adalah manajer investasi di sebuah perusahaan. Seko adalah seorang pekerja keras, tapi ia lebih sibuk dengan pekerjaannya dibanding keluarga. Hal ini menjadi salah satu alasan Seko bercerai dengan istrinya. Setelah istrinya mengetahui bahwa Seko hanya mementingkan kepentingan pekerjaan dan perusahaan ketimbang keluarga kecilnya. Dan tiba saatnya diceritakan Seko pulang ke rumah. Ia pun disambut oleh ibunya. Lalu ia menghampiri putrinya yang ada di kamar. Ia adalah Soan. Besok adalah hari di mana Soan berulang tahun dan meminta Seko untuk mengantarkan ke rumah ibunya yang berada di kota Busan. Soan berharap orang tuanya bisa bersama seperti dulu. Keesokan harinya Seko pun menyetujui keinginan putrinya tersebut dan ia berencana untuk menggunakan kereta api sebagai alat transportasi berhubung jaraknya lumayan jauh. Namun, Seko dan putrinya dikagetkan di tengah perjalanan menuju stasiun karena kota tampak sibuk karena adanya kebakaran. Sesampainya di stasiun, Seko dan putrinya pun segera memasuki kereta. Tapi ada kejadian di mana ada seorang wanita misterius tampak lolos dari penjagaan petugas masuk ke dalam kereta. Dan wanita itu pun bersembunyi di dalam toilet kereta. Dengan kondisi fisik yang sudah berubah, dipastikan wanita ini sudah teridentifikasi virus. Cerita beralih kepada seorang pria yang bernama Yongsuk. Ia tampak berbicara pada kru perjalanan bahwa ada penumpang mencurigakan yang bersembunyi di dalam toilet. Tampaknya Soan mendengar apa yang dibicarakan Yongsuk dengan kru perjalanan tersebut. Ia pun mulai penasaran apa sebenarnya yang sedang terjadi. Dan ia pun tampak mengikuti kedua pria tadi. Sementara itu, ayahnya sedang tertidur. Dan ternyata, di dalam toilet hanya ada seorang pria yang berpakaian lusuh. Ia terus saja berkata bahwa semua orang akan mati. Cerita beralih ke seorang wanita yang tadi terinfeksi. Kini ia berjalan di dalam kereta. Lalu tak lama kemudian ia pun terjatuh. Lalu Soan pun berniat ke toilet untuk buang air kecil. Dan ia dipertemukan dengan pria yang bernama Songhwa. Dan menyarankan Soan untuk mencari toilet yang lain. Karena di dalam ada istrinya dan pasti akan lama. 알았어, 미안해. 미안, 편하게. Sementara itu, seorang pramugari kereta api melihat wanita yang terinfeksi tadi terkapar.
Karena ia tidak tahu mengenai virus itu, lantas ia pun berniat menolongnya. Tapi tiba-tiba, wanita tadi menjadi zombie dan menyerang pramugari tersebut. Cerita pun beralih ke scene lainnya. Sekwo terbangun dari tidurnya, dan ia pun kaget karena Soan kini tak ada di sampingnya. Tak lama kemudian, Sekwo menerima telepon dari karyawannya yang bernama Kim. Ia menyampaikan bahwa telah terjadi kekacauan di sejumlah kota. Dan Sekwo pun melihat di televisi telah terjadi kekacauan di sejumlah kota. Dan di gerbong lainnya diperlihatkan seorang wanita yang telah menjadi zombie tadi terus saja menggigit pramugari kereta. Hingga semua penumpang terlihat keheranan apa yang terjadi. Hingga sang pramugari pun kini menjadi zombie dan tampak menyerang penumpang lainnya. Dan kini seisi gerbong tampak kacau dan penumpang pun panik. Dan mereka mencoba berlari untuk menyelamatkan diri masing-masing. Sekwo pun kini sibuk mencari putrinya Soan. Sekwo melihat beberapa orang berlarian. Ia tampak sangat cemas. Tiba-tiba di depannya ada seorang zombie. Lalu Soan pun memanggil. Sekwo dengan segera melarikan diri bersama putrinya tersebut. Songhwa yang berada di depan toilet yang sedang menunggu istrinya, ia penasaran apa yang terjadi, karena para penumpang terlihat panik dan berlarian. Songhwa dan istrinya melihat orang yang sedang menyerang. Ia pun tampak menahan orang yang sudah menjadi zombie tersebut. Sekwo dan putrinya berhasil menyelinap dan melarikan diri di tengah para zombie yang mengejarnya. Mencoba menutup pintu gerbong karena itu salah satu cara menahan serangan zombie. Lalu, terjadilah perdebatan antara Songhwa dan Sekwo, karena Songhwa menganggap Sekwo hampir saja membunuhnya bersama istrinya tersebut, karena pintunya ditutup dan mereka masih berada di gerbong sebelumnya yang masih dipenuhi dengan zombie. Tapi berhasil dilerai oleh istri Songhwa. Bagi penumpang yang selamat pun masih kebingungan dengan apa yang terjadi. Lalu masinis pun menginformasikan bahwa kereta tidak akan berhenti di stasiun berikutnya karena kondisi keamanan yang tidak memungkinkan. Dan diceritakan Yongsuk, yaitu salah satu penumpang, mencoba berbicara kepada masinis untuk berhenti di stasiun Cheonan. Diceritakan Sekwo pun menerima telepon dari ibunya bahwa ia sudah tertular virus zombie, dan ucapan perpisahan dari ibunya tersebut tentu Sekwo pun sedih atas apa yang terjadi. 엄마, 괜찮아? 엄마? 할머니 괜찮대요? 시위가 벌어져 시민과 경찰 양쪽에서 Pemerintah pun memberikan penjelasan melalui televisi jika virus telah menyebar ke hampir seluruh kota di Korea Selatan. Masinis pun menginformasikan kembali bahwa kereta akan berhenti di stasiun Daejeon karena ada pihak militer di sana guna mengamankan kereta beserta penumpang yang selamat. Lalu Sekwo pun menelpon temannya Letnan Min di Daejeon untuk menanyakan kondisi di sana. Dan Letnan Min pun berkata, penumpang nantinya akan dikarantina dan diberikan arahan jangan pergi ke alun-alun. Menyuruh Sekwo untuk pergi ke bagian timur setibanya di sana, dan anak buah Letnan Min akan menjemput Sekwo dan putrinya tersebut. Setelah turun di stasiun Daejeon, orang-orang pun keluar dari kereta. Tapi Yongsuk langsung menemui masinis dan menyampaikan bahwa Daejeon sudah dikarantina. Ia memohon kepada masinis agar melanjutkan perjalanan ke Busan. Sebagian penumpang mulai berjalan menuju keluar stasiun, dan tampaknya
sudah ada terjadi kekacauan sebelumnya di sana. Sesuai arahan Letnan Min, Sekwo dan putrinya pun keluar ke arah timur. Sekwo pun melihat seorang tentara dan mencoba menghampirinya. Dan di tempat lain, penumpang yang lain pun tampak keluar menggunakan ekskalator. Tapi tiba-tiba, zombie tentara yang begitu banyaknya mulai mengejar. Kini orang-orang tampak panik dan mulai berlarian, menyelamatkan diri masing-masing, termasuk Songhwa dan istrinya yang tengah hamil. Singkat cerita, hampir saja Soan digigit oleh zombie. Untungnya, putrinya diselamatkan oleh Songhwa. Lalu Songhwa dan penumpang lainnya berhasil lari, tapi Sekwo tertinggal. Songhwa pun meneriakinya supaya lebih cepat. Untung saja, mereka dapat menahan zombie dengan pintu dan sekat kaca yang ada di stasiun. Tetapi saking banyaknya zombie, kaca itu pun pecah. Mereka pun berusaha lari ke kereta yang sekarang sudah mulai berjalan lagi, menuju kota Busan. Singkat cerita, mereka berhasil masuk kembali ke dalam kereta. Tapi sayangnya mereka terpisah pada saat di dalam kereta, di mana Soan dan istri Songhwa berada di gerbong 13. Sementara itu, Sekwo dan Songhwa yang berada di gerbong 9 harus segera menyelamatkan keluarganya yang berada di gerbong 13 untuk berkumpul di gerbong 15 yang isinya khusus untuk orang-orang yang berhasil selamat. Berawal dari tekad Yongguk, ia adalah seorang atlet baseball untuk menemui pacarnya yang berada di gerbong 15, yang bernama Jin Hee. Mereka pun bersiap-siap untuk melawan para zombie. Saat mereka melawan zombie, tiba-tiba kereta memasuki terowongan. Kereta tampak gelap dan anehnya, zombie-zombie tampak diam. Rupanya mereka tidak bisa melihat di kegelapan. Singkat cerita, mereka pun tiba di gerbong 13, dan mereka menyelamatkan keluarga masing-masing yang berada di dalam toilet gerbong 13. Mereka punya rencana untuk sampai ke gerbong 15, di mana gerbong tersebut tempat penumpang yang berhasil selamat, yaitu dengan cara melewati gerbong 14 saat kereta memasuki terowongan kembali. Yongguk pun mengirim pesan ke Jin Hee kalau ia akan segera menemuinya di gerbong 15. Dengan senang hati Jin Hee pun memberitahukan seluruh penumpang yang ada di gerbong 15. Tapi salah satu penumpang bernama Yongsuk menolak menerima penumpang dari gerbong lain, karena ia khawatir bisa saja di antara mereka yang sudah terinfeksi. Dan Yongsuk pun berpikir, tidak mungkin mereka bisa melewati para zombie yang ganas. Dan penumpang gerbong 15 pun menyetujui apa pendapat Yongsuk. Lalu Sekwo mencoba melewati gerbong 14 melalui bagasi penumpang.
Namun sialnya salah satu dari mereka terjatuh saat turun dari bagasi. Saat keluar dari terowongan, Sekwo pun memberi isyarat untuk segera berlari. Tapi pria tua itu malah menginjak botol kaleng yang membuat zombie mengejar mereka. Dan saat mereka hampir sampai ke gerbong 15, ternyata pintu gerbong itu sudah ditutup oleh Yongsuk agar siapapun tidak bisa masuk ke gerbong tersebut. Songhwa dengan sekuat tenaga menahan pintu supaya zombie tidak bisa masuk, dan dibantu Sekwo dengan cara memukul dengan pemukul baseball. Sementara itu, Yonggok mencoba memecahkan pintu gerbong 15. Tapi nasib berbicara lain. Songhwa tergigit oleh zombie pada saat menahan pintu. Lalu kaca gerbong 15 pun berhasil dipecahkan. Tapi Songhwa tetap bertahan. Ia berkorban agar istri dan rombongan yang lainnya tetap selamat. Tampak istri Songhwa pun sangat terpukul melihat suaminya terinfeksi virus dan dipastikan ia akan menjadi zombie. Diceritakan seorang ibu tua yang bernama Jonggil harus kehilangan kakaknya yang bernama Inggil karena keegoisan Yongsuk yang tidak membuka pintu gerbong 15. Setibanya di gerbong 15, Sekwo langsung menghajar Yongsuk karena kelicikan Yongsuk tidak memberikan jalan. Sekwo pun berkata seandainya jika pintu tidak dikunci, mungkin mereka tidak akan kehilangan nenek Inggil dan Songhwa. Tapi Yongsuk kembali menghasut orang-orang di gerbong 15, meminta mereka yang baru sampai untuk pergi ke gerbong berikutnya, karena mereka takut ada yang sudah terinfeksi. Lalu Sekwo dan kawan-kawan pun pergi ke gerbong berikutnya. Orang-orang yang berada di gerbong 15 menutup kembali dengan mengikat dengan kain. Diceritakan nenek Jonggil melihat nenek Inggil telah menjadi zombie. Ia tak tega saudaranya menjadi zombie. Lalu ia pun membuka pintu yang sudah pasti semua zombie akan masuk ke gerbong 15. Lalu zombie-zombie itu pun menghabisi orang-orang yang berada di gerbong 15. Dan hanya menyisakan 2 orang yaitu Yongsuk dan kru kereta api di dalam toilet. Lalu Sekwo pun menerima telepon kembali dari Kim. Kim menyampaikan bahwa virus yang sekarang menyebar berasal dari kebocoran kimia di perusahaan yang ia pimpin. Masinis pun memberikan informasi jika jalur kereta terhambat dan harus berhenti di stasiun Timur Daegu untuk melanjutkan perjalanan ke kota Busan dengan kereta yang lain. Di lain cerita, Yongsuk yang licik mengorbankan kru kereta api supaya dia bisa keluar dengan selamat. Diceritakan ada sebuah lokomotif yang meluncur dengan cepat sehingga terjadi tabrakan. Yongguk dan Jinghae terpisah dari Sekwo. Mereka pun mencari jalan keluar dengan menaiki sebuah gerbong kereta. Tiba-tiba datang Yongsuk yang sedang dikejar zombie. Lalu ia mendorong Jinghae sehingga ia tergigit zombie. 야, 어떡해. Di lain tempat, Sekwo, Soan, Sunggyong, dan pria tua terjebak di antara kereta yang dipenuhi zombie. Masinis yang berada di lokomotif melihat Yongsuk berlari sedang dikejar zombie. Lalu masinis pun turun untuk menolongnya. Berhubung Yongsuk aki-aki tiada akhlak, ia malah mendorong masinis yang hendak menolongnya tersebut. Sekwo pun mencoba keluar dari himpitan kereta. Tiba-tiba, kaca jendela yang dipenuhi zombie itu pecah. Ternyata pria tua tadi adalah orang yang baik hati. Ia berkorban digigit zombie
Asalkan Sekwo dan yang lainnya selamat. Singkat cerita, mereka bertiga selamat dan berlari mengejar lokomotif yang sedang melaju. Nasib berkata baik. Sekwo, So-an, dan Sun-gyeong berhasil naik lokomotif. Saat Sekwo mencoba masuk ruang kemudi, ternyata ada Yongsuk yang tampaknya sudah mulai terinfeksi dan mencoba menggigit Sekwo. Lalu Sekwo pun tergigit di bagian lengannya dan mencoba menjatuhkan Yongsuk. Menyadari dirinya akan menjadi zombie, ia pun berpamitan kepada putrinya dan memberitahu Sun-gyeong untuk menarik tuas rem setibanya di Busan. Sekwo yang sudah menjadi zombie pun menjatuhkan diri. Singkat cerita, mereka tiba di tujuan dan turun dari kereta, dan tampak mereka menyusuri terowongan, tapi dari kejauhan beberapa tentara bersiaga menembak mereka karena disangka zombie. Tapi So-an menyanyi dengan kerasnya. Lalu tentara pun segera mengevakuasinya, dan film pun selesai. Apa kesan kalian? Tinggalkan di kolom komentar. See you next time.